Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Marfauzia dengan NIM 119206010 dari Prodi Pendidikan Biologi Semester 5 kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai sistem pernapasan. Dasar teori. Sistem pernapasan merupakan pengambilan oksigen molekuler dari lingkungan dan pembuangan karbon dioksida ke lingkungan. Setiap makhluk hidup memerlukan suplai oksigen secara terus-menerus untuk respirasi seluler sehingga dapat mengubah molekul bahan bakar yang diperoleh dari makanan menjadi energi. Oksigen merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Pada proses ini dihasilkan sejumlah energi yang nantinya digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru manusia. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada botol atau galon berukuran 5 liter yang terbuat dari plastik keras dengan penutup. Lalu yang kedua ada cangkir pengukur yang terbuat dari plastik. Baik, selanjutnya air dan juga baskom berukuran besar. Alat dan bahan selanjutnya yaitu ada spidol permanen dan juga selang akuarium sepanjang 60 cm. Baik, selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, ambil cangkir ukur lalu gunakan untuk menambahkan air sebanyak 250 ml sampai 4 liter air ke dalam botol atau galon, secangkir demi secangkir. Lalu gunakan spidol untuk membuat garis yang menunjukkan ketinggian air. Selanjutnya, isi air pada baskom hingga setengah. Lalu, masukkan selang ke dalam galon dan letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Baik, langkah selanjutnya yaitu ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang dalam sekali hembusan. Selanjutnya, gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang dihembuskan dalam galon, kemudian catat hasilnya. Selanjutnya, kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan menurut langkah 2-5. Pada langkah ini, sebelumnya kita berlari terlebih dahulu selama 2 menit, kemudian ambil napas normal dan hembuskan dalam galon, lalu catat hasilnya. Dari percobaan tersebut didapatkan hasil dengan nama Tiara Nurfauzia, tinggi badan 165 cm, berat badan 59 kg, kapasitas paru-paru sebelum beraktivitas yaitu 2250 ml dan kapasitas paru-paru setelah beraktivitas yaitu 1500 ml. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dari hasil percobaan praktikum sistem pernapasan, didapatkan kapasitas volume paru-paru sebelum melakukan aktivitas yaitu sebesar 2250 ml. Sedangkan percobaan kedua dengan melakukan kegiatan berlari selama 2 menit didapatkan kapasitas volume paru-paru sebesar 1500 ml. Dari hasil percobaan tersebut dapat dilihat adanya perbedaan peningkatan kapasitas paru-paru setelah melakukan aktivitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhinya seperti aktivitas fisik yang dilakukan. Selain itu juga ada faktor tinggi badan dan berat badan yang mempengaruhi kapasitas paru-paru yang dimiliki.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum sistem pernapasan dengan dilakukannya percobaan untuk menghitung kapasitas paru-paru pada seseorang, didapatkan hasil yang berbeda tergantung dari aktivitas fisik seperti sebelum dan sesudah melakukan kegiatan akan menghasilkan kapasitas volume paru-paru yang berbeda. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya seperti umur, jenis kelamin, kesehatan, tinggi badan, berat badan, aktivitas tubuh, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul. Untuk soal yang pertama yaitu apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Untuk jawabannya yaitu jenis kelamin memengaruhi kapasitas vital paru-paru manusia, yaitu dengan volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-50% lebih kecil daripada pria, dan kapasitas vital paru-paru pria dewasa kira-kira 4,8 liter, sementara pada wanita sekitar 3,1 liter. Hal ini terjadi akibat perbedaan kekuatan otot antara pria dan wanita, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, dan jumlah hemoglobin. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Untuk jawabannya yaitu kapasitas vital paru-paru dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada usia. Secara fisiologis, dengan bertambahnya usia, maka kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara alamiah. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Volume dan kapasitas seluruh paru-paru pada wanita kira-kira 25-50% lebih kecil daripada pria. Kapasitas paru pada pria lebih besar yaitu 4,8 liter dibandingkan pada wanita yaitu 3,1 liter. Dan yang ketiga ada aktivitas fisik akan mempengaruhi kapasitas paru-paru. Dan yang terakhir yaitu ada tinggi dan berat badan. Semakin tinggi badan seseorang, maka akan semakin besar pula kapasitas parunya. Dan begitu pula semakin berat badan seseorang, maka akan semakin besar pula kapasitas paru-parunya. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya yaitu di dalam paru-paru terdapat udara sisa yang disebut udara residu atau UR yang berjumlah sekitar 1000 ml dan tidak dapat dikeluarkan. Udara residu ini mengisi bronkiolus dan alveolus sehingga membuat paru-paru tetap dalam keadaan mengambang. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan udara tidal? Volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawabannya yaitu yang pertama, udara tidal adalah volume udara pernapasan pada saat melakukan pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar yaitu sekitar 500 ml atau 0,5 liter. Yang kedua, volume udara suplementer adalah udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi normal. Volume udara suplementer yaitu sekitar 1500 ml. Lalu yang ketiga yaitu volume udara komplementer adalah udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Volumenya yaitu sekitar 1500 ml. Dan yang terakhir yaitu ada kapasitas vital udara adalah udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Cukup sekian penyampaian dari saya mengenai praktikum sistem pernapasan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.